adalah istilahnya mah warisan, kata orang Sunda mah. Jadi warisan dari orang tua saya juga berterima kasih sekali kepada bapak-bapak dan ibu saat ini dan siang ini bisa dengar atau melihat saya di depan kamera. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini ya saya ini orang biasa, petani biasa. Boleh dikatakan saya petani adalah petani TBC. Jadi itu bisa karena komputer, karena doran pacul bisa nah gitu. Jadi kalau bikin modul itu Pak Maman mohon maaf ini. Jadi keyboardnya udah habis 3 nih Pak Maman. Biasa dari doran pacul ke keyboard jadi pada rusak. Jadi mohon maaf, mungkin saya tadi hanya sekedar sekilas saja tayangan-tayangan karena kalau dimasukkan ini ada 31 halaman. Mungkin saya ambil satu aja karena kalau dibahas ini 1 minggu belum tentu selesai. Jadi ini disatukan aja dengan pengalaman saya langsung di lapangan dan sudah saya rasakan hasilnya dan bisa dirasakan manfaatnya. Dan judul hari ini adalah pemanfaatan atau fungsi intermittent yang saya alami di lahan saya atau spesifik lokasi memang tidak sama ya. Jadi kalau spesifik lokasi di daerah Cirebon itu apalagi kalau musim rendeng ya. Kalau musim rendang itu daerah Cirebon itu susah untuk mengatur air. Saya tahu persis itu di Cirebon itu memang kalau musim hujan itu susah mengatur airnya. Nah dalam hal ini satu saja yang saya bahas mungkin dalam keberhasilan agribisnis padi sawah antara lain ditentukan oleh sistem pengolahan air irigasi kelembagaan yang mengatur pada pemanfaatan air perlu mendapatkan perhatian dan pendampingan yang intensif agar terwujudnya kelembagaan yang kuat dan mandiri karena perannya yang sangat strategis. Daerah yang cukup air, lahan digenangi setiap 5 cm mulai dari saat tanam berumur 7 hari dan setelah tanam sampai 10 hari sebelum panen. Pengeringan lahan untuk sementara waktu dilakukan pada saat pemberian pupuk urea susulan yang airnya macak-macak dipetakan dan diakhiri fase vegetatif atau 7 hari sebelum fase primaria atau keluar bunga 5 hari. Jadi pengeringan lahan sebelum tanaman memasuki fase primordia dapat mencegah keluarnya anakan yang tidak produktif. Pada prinsipnya tanaman padi sawah itu tidak memerlukan genangan air untuk seluruh fase pertumbuhannya. Jadi udah tahu semua bahwa tanaman padi itu adalah bukan tanaman air tapi tanaman yang membutuhkan air. Jadi teknologi hemat air dapat diartikan sebagai upaya pemanfaatan air dari berbagai sumber, terutama air gravitisasi pada petak usaha tani padi sawah agar terjamin produktivitasnya. Jadi efisiensi dan produksi yang meningkat secara berkelanjutan. Sasaran utama dalam konsep hemat air adalah produktivitas air perbandingan antara hasil gabah dengan konsumsi air total. Yang lebih tinggi dari produktivitas air dengan pemberian secara terus-menerus. Atas hal tersebut ada 2 strategi yang ditempuh dalam perbaikan produktivitas air. 1, hasil gabah meningkat dengan konsumsi air total tetap atau
Hasil gabah meningkat dengan konsumsi air total berkurang. Peningkatan produksi gabah selain ditempuh melalui perbaikan teknologi, dapat pula ditempuh melalui input air dan penurunan konsumsi air total dan reduksi evaluasi per lokasi dan benar-benar ditetapkan usaha tani. Dalam hal ini, drainase memerlukan yaitu pembuangan kelebihan air akibat curah hujan atau irigasi yang berkelebihan dengan hujan agar tanaman lebih kuat, tidak rebah, kondisi aerobik tanah terjadi dalam mengatur pembentukan anakan. Drainase permukaan biasanya dilakukan pada musim hujan. Drainase pemupukan biasanya diperlukan pada daerah dengan profil dapat curah hujan tinggi. Pembentukan akan intensif mengurangi kerebahan batang dan mineralisasi nitrogen tanah diperbaiki sebagaimana fase pertumbuhan tanaman padi sawah memerlukan tindakan drainase pemupukan terutama menjelang tanaman mau dipanen gitu. Pengairan sistem basah kering pada dasarnya merupakan pengembangan dari cara intermittent terputus-putus, bahasa Sunda nama macak-macak, jadi tidak direndeng gitu, dengan melengkapi alat bantu sederhana berupa paralon atau bambu yang dibenamkan ke dalam tanah. Metode basah kering ini dikembangkan oleh bekerja sama dengan Balai Besar Padi yang pada dasarnya mengatur pemberian air sesuai kebutuhan tanaman padi. Dengan kondisi tersebut, maka perlu disusun bahan tentang pengerjaan air tanaman padi. Nah, ini saya memanfaatkan cuma satu materi aja ya untuk ini, karena kalau dibahas ini panjang banget ini Pak. Jadi bertambahnya pengetahuan dan keterampilan tentang cara pengolahan air dengan sistem basah kering sehingga kompetensinya meningkat. Ini menjadi panduan dan label bahan pembinaan penyuluhan kepada petani di wilayah kerjanya. Ini mudah-mudahan dengan adanya saya menyampaikan materi ini bisa dilaksanakan bapak-bapak dan ibu-ibu petani, bisa disesuaikan gitu, dengan spesifik lokasi. Dan tujuannya memang saya bertujuan ingin berbagi lah, bukan saya merasa pintar, juga bukan merasa saya paling tahu gitu. Jadi ini sharing aja bagaimana di daerah Bapak dan di daerah saya ini memang basah kering udah setiap musim dilaksanakan, karena memang drainase dan keadaan cukup memungkinkan dan air gampang diaturnya di daerah saya ini. Walaupun musim hujan pun alhamdulillah tidak sampai kebanjiran, jadi jauh dari daerah banjir. Nah, ini hal-hal yang saya ingin sampaikan, terutama fungsinya intermittent itu pertama tadi udah disampaikan, jadi meningkatkan produksi untuk pengairan air itu dan bisa mengatur anakan padi jangan terlalu banyak yang tidak produktifnya. Jadi dengan kata kasarnya, jadi kita kalau mengatur air secara betul, itu tanaman pun tumbuhnya sangat-sangat berarti cepat gitu ya. Jadi tidak mubah dan tidak
untuk pengaturan air juga tidak hambur. Pertama yang saya alami ya, ini pengalaman aja, yang betul-betul pernah dialami, satu pengurangan air atau pengaturan air secara teratur. Tanaman itu suburnya kalau pemupukan pun tidak kemana-mana ya. Jadi intinya pemanfaatan air itu sangat mendukung sekali terhadap BOP. Kenapa sangat mendukung kepada BOP? Terutama satu, kalau kita pemakaian air berlebih. It's so beautiful.